Titik, titik, titik. Setelah saat itu Kenan tidak lagi bertemu dengan Kinanti. Kenan sibuk dengan urusannya mengatasi perusahaan di New York sampai tuntas selama beberapa minggu. Bagaimana bisa? Gumam Johnson melihat bukti-bukti kejahatannya diperlihatkan oleh Kenan. Kau dan Marvin dipecat. Seringai Kenan yang selama ini tidak terlalu mencolok akhirnya memperlihatkan dirinya yang ternyata memang seorang mata-mata utusan An. Tidak mungkin. Johnson seketika memegang jantungnya yang terasa sakit lalu tak sadarkan diri dengan wajah pucat sementara Kenan tidak berniat membantunya sedikitpun apalagi menghubungi ambulans. Kenan malah pergi dari ruangan itu meninggalkan Johnson yang meregang nyawa. Sore harinya, Marvin membuka paksa pintu ruangan Kenan dengan mata menyala. Kau membunuh Pak Johnson. Kenan menaikkan sebelah alisnya. Aku tidak menyentuhnya. Apa kau tidak tahu dia punya riwayat penyakit jantung? Apa yang kau perlihatkan padanya sampai dia mati? Apa? Teriak Marvin. Kenan tidak menjawab Marvin karena menurutnya tidak penting lalu tiba-tiba Marvin menoleh mendengar kabar dari pekerjanya kalau Marvin telah dipecat oleh atasannya di perusahaan pusat. Apa? Mana mungkin? Marvin mendekati pekerjanya itu merampas ponsel pekerjanya itu dan berbicara dengan atasannya ternyata memang benar Marvin dipecat secara tidak hormat. Marvin seketika beralih ke Kenan yang tampak tidak terkejut lagi dengan kabar ia dipecat oleh atasannya. Apa kau yang melakukannya? Tanya Marvin dengan nada marah. Kenan mengangkat bahunya dengan acuh membuat Marvin marah lalu berlari ke arah Kenan telah bersiap memukul Kenan tapi Kenan malah menghindar sehingga Marvin hanya memukul angin. Kau bermain trik selama ini ya? Geram Marvin tidak menyerah mencoba memukul Kenan lagi. Kau berpura-pura tidak peduli tapi ternyata kau mengumpulkan bukti kami. Bagaimana bisa? Aku sudah menyembunyikannya dengan baik selama ini. Marvin seperti kehilangan wibawanya sebagai manajer umum membentak Kenan. Kenan yang jengah dengan Marvin yang seperti bermain-main dengannya jadi segera menendang kaki Marvin hingga tersungkur mengenai meja dan berkas-berkas yang ada di meja Kenan jadi berantakan. Cepat usir pengemis ini, usir Kenan dengan lantang. Marvin menggeram lalu mengambil vas bunga di meja Kenan dan melemparnya ke Kenan membuat pekerja yang ada di sana memekik. Kenan menahan dengan kepalan tangannya seolah sudah tahu hal itu akan terjadi dan memijak salah satu kepingan vas bunga dengan gerakan cepat Kenan menangkapnya di udara lalu melemparnya ke arah Marvin. Marvin berteriak memegang lengannya yang terluka terkena lemparan Kenan. Sialan kau, teriak Marvin mendekati Kenan namun telah ditangkap oleh satpam perusahaan sambil memegang lengannya yang berdarah. Kenan menatap dingin saja Marvin yang berteriak memakinya. Akan aku balas kau sialan. Aku balas kau. Teriak Marvin. Kenan menatap tajam para karyawan yang masih berkerumunan, mereka ditatap seperti itu oleh Kenan tentu langsung bubar. Kenan sendiri yang menuntut Marvin serta menjebloskannya ke penjara dan seluruh asetnya disita oleh perusahaan. Kenan meminta An menunjuk orang kepercayaan An di Indonesia untuk mengisi kekosongan di perusahaan yang ada di New York. Setelah menyelesaikan permasalahan di sana, Kenan pergi ke bandara untuk kembali ke Indonesia tanpa ada niat untuk menjelajahi sekitar. Kenan berdecak ketika seseorang menyenggol bahunya. Ketika Kenan melihat pelakunya ternyata Stephen yang sibuk di sana entah apa yang dikerjakannya selama beberapa minggu belakangan ini. Stephen seperti orang tidak waras. Sorry, ucap Stephen. Kenan yang tidak mau memperpanjang masalah pun memilih langsung pergi karena Stephen tidak mengenalinya. Kenan tidak peduli juga masalah lama yang penting gadis yang saat itu ia tolong baik-baik saja. Stephen kembali mondar-mandir mencari warga Indonesia entah apa tujuannya. Beruntung Kenan tidak mengeluarkan bahasa aslinya tadi. Selama belasan jam Kenan berada di dalam pesawat dengan wajahnya tenang, Kenan sudah biasa menghadapi pria yang tidak tahu diri seperti Gary dan Marvin yang jelas-jelas bersalah tapi malah bertindak seolah mereka itu adalah korban Kenan saja. Seperti biasa Kenan selalu pergi ke sana kemari setelah urusannya selesai. Di Indonesia, Abang, Kanze melambaikan tangannya ke Kenan. Kenan menaikkan sebelah alisnya lalu mendatangi Kanze yang tersenyum lebar mengambil koper Kenan membawanya masuk ke bagasi mobilnya. Kenapa jemput? Tanya Kenan dengan datar. Kanze terkekeh, aku melakukan ini atas perintah Nyonya Besar, jawab Kanze memberi tundukan hormatnya ke Kenan. Kenan menghela nafas jika sudah Karina yang memberi perintah siapa yang bisa melarang. Kenan melarang pun Kanze sudah terlanjur menjemputnya jadi pasrah saja. Abang hebat, belum waktunya udah selesai masalah di sana-sini, puji Kanze dengan bangga ketika di dalam mobil. Jangan ganggu abang, pinta Kenan memejamkan matanya di bangku mobil Kanze. Kanze pun menambah pendingin mobilnya lalu melaju dengan kecepatan sedang.
Kanze memang ramah seperti Karina tapi juga bisa bersikap dingin seperti An maupun Kenan. Bisa dikatakan Kanze punya kepribadian ganda seperti Sisi, terkadang pribadi yang ceria dan terkadang pribadi yang dingin. Setibanya di rumah keluarganya Kenan. "Di mana abangmu nak?" tanya Karina. "Sedang tidur ma," jawab Kanze tersenyum lebar. Karina menoleh ke mobil Kanze saat ia hendak pergi ke mobil. Kanze dicegah oleh Sisi dan meminta Karina memberi waktu Kenan istirahat. Di ruangan keluarga, "Kenapa tidak boleh membangunkan Kenan sayang? Leher Kenan pasti pegal," tanya Karina dengan cemas. Kanze terkekeh. "Ma, Bang Kenan itu sudah besar kan? Kenapa harus dikhawatirkan Ma, mendingan mama pikirin papa, nanti papa," menatap sengit Bang Kenan yang tidak tahu apa-apa, kekeh Sisi. "Hihi," Katie terkikik. Karina memberengut, "Kalian memang sudah besar tapi mama belum terbiasa melepas kalian. Mama masih butuh waktu kecuali sudah ada perempuan yang mengurus abang kalian nanti." Katie dan yang lainnya menyemburkan tawa lepas, mereka seakan berpikir hal itu mustahil terjadi pada Kenan. "Ma, mungkin Kanze duluan bisa saja ma. Tapi kalau abang Kenan, haha, kayaknya belum bisa dipastikan deh," kata Katie terbahak. Sisi tertawa memandang Karina yang seperti anak kecil mengerucutkan bibirnya. Terkadang kalau Karina jalan dengan anak-anak perempuannya maka mereka akan seperti saudaraan, bukan seperti Mama Sisi maupun Katie karena saking awet mudanya Karina. Mereka berbincang cukup lama sampai Kenan tiba-tiba sudah duduk di samping Karina. "Sayang, kamu sudah bangun." Karina menangkup rahang Kenan yang mengangguk pelan mengucek matanya. "Bagaimana keadaan mama? Baik saja kan?" tanya Kenan dengan serius. Karina tersenyum manis. "Mau makan apa nak? Biar mama masakin." Katie, Kanze dan Sisi hanya menatap geli pemandangan itu. "Lobster ma," jawab Kenan. "Mama belanja dulu ya, stok lobster kita sudah habis," kata Karina segera berdiri mengusap kepala Kenan yang mengangguk. "Ayo Kanze, antar ma." Kanze merangkul lengan Karina yang diantar ke kamar, mengambil tas dan dompet lalu pergi terburu-buru keluar rumah. Kenan jarang bicara panjang lebar, jadi kalau ada maunya tentu Karina menuruti permintaan putranya sebab Kenan adalah anak pertamanya dengan An, buah cintanya yang paling ia tunggu kehadirannya ketika menikah dengan An. "Lihatlah bang, mama memperlakukanmu seperti bocah 7 tahun, ejek Sisi. Kenan memutar kedua bola matanya dengan malas, "Kalian juga." Kenan meninggalkan Sisi dan Katie yang terkikik lucu sebab Kenan kan sudah dewasa dari mereka. Tentu saja akan aneh jika dimanja oleh Karina, berbeda dengan mereka yang anak perempuan masih haus dimanja keluarga kecuali nanti sudah punya suami. "Jam makan malam, kamu lulus Maisan. Apa maumu? Papa akan kabulkan apapun permintaanmu," tanyaan dengan senyum tipis ke Kenan. Kenan melirik keluarganya yang tampak penasaran akan permintaannya. "Tidak ada," tanya Kanze meledek Kenan. Kenan beralih ke Kanze dengan datar. "Abang, katakan saja apa maumu. Model papan atas, bintang Hollywood, artis ternama, wanita karir yang sedang naik daun. Katakan semua," cecar Kanze tidak merasa berdosa. Kenan memutar kedua bola matanya dengan malas. An menahan tawanya saja ke arah Karina yang tersenyum manis. "Jangan jodoh-jodohkan abangmu Kanze. Dia akan menemukan belahan jiwanya sendiri," peringatan Karina. Kenan tersenyum tipis seolah setuju dengan kata-kata Karina. "Ma, kalau abang Kenan membawa gadis biasa bagaimana? Mama sama papa terima?" tanya Katie penasaran. "Terima," jawab Karina dan An cuek saja seolah tidak peduli siapa gadis yang Kenan bawa nanti, asalkan Kenan mencintai gadis itu. "Serius ma?" tanya Sisi memastikan. Karina menatap lembut anak-anaknya. "Mama percaya hati kalian tidak akan salah sayang dan kalian juga tidak bodoh memilih pasangan. Mama tidak pernah mempermasalahkan asal-usul pasangan yang kalian pilih karena kalian yang akan menjalani kehidupan itu. Mama tidak mau mengatur hidup kalian. Lagian kita kaya raya kan? Memang kenapa kalau kita dapat pasangan dari kalangan biasa? Bukankah itu mulia?" sambung Kanze. Kenan diam saja mendengar percakapan keluarganya itu. An kembali memandang Kenan. "Serius San, tidak ada yang kamu mau? Saham, perusahaan, tahta?" tanya An ke putra sulungnya itu. Keluarga An pun menoleh menatap Kenan yang diam saja memandang An. "Baiklah, pikirkan baik-baik, papa tidak akan memaksa harus jawab sekarang," kata An mengangguk paham tatapan Kenan. Kenan pun bangkit, "Lobsternya enak ma," ucap Kenan lalu berlalu meninggalkan keluarganya. "Lobsternya enak ma," Beo Kanze memperagakan gaya angkuh Kenan membuat Sisi dan Katie tertawa terbahak-bahak. Klak, sebuah bola kecil mengenai kepala Kanze. "Aduh,
Pekik Kanze memutar kepalanya ke arah pelaku yang melempar bola itu ke dirinya. Ahaha, adik perempuan Kenan hanya tertawa lepas sementara Karina dan An geleng-geleng kepala saja melihat kenakalan satu persatu anaknya itu. Sayang, apa Kenan ada minta sesuatu padamu? Tanya An ke Karina dengan lembut. Karina memutar tubuhnya ke arah An dan menggeleng kepalanya. Tidak suamiku. Kenan tadi cuma minta pengen makan lobster, jawab Karina. An mengangguk, sifat siapa yang dia tiru, gerutu An. Karina mendengarnya tertawa, sifatmu suamiku. Mana mungkin, aku tidak mungkin semenyebalkan itu sayang, bela An tak terima. Karina terkikik, kamu sangat menyebalkan suamiku. Kamu juga jahat tapi aku cinta banget. An dan Karina pun saling meradu kening dengan mesra, sedangkan Kanze dan kedua anak gadis mereka sudah pergi karena bosan melihat kemesraan An dan Karina yang tak pernah kenal tempat. Ini semua karenamu An, lihatlah anak kita kabur semua. Karina melihat bangku meja makan mereka telah kosong. An terkekeh, tidak apa sayang. Kita sekarang seperti pengantin baru yang belum punya anak, bisik An dengan mesum. Karina memukul bahu An, mesum. Cibir Karina tapi An malah tertawa dengan cibiran istri tercintanya itu. Keesokan harinya, Kenan mengatakan keinginannya ke An bahwa ia ingin hidup sendiri di luar rumah mereka kini untuk mandiri. Awalnya Karina tidak setuju tapi An langsung menyetujui karena Kenan memang seorang calon penguasa yang harus belajar melihat dari bawah. An, kenapa kamu menyetujui permintaan Kenan? Tanya Karina tidak terima ke An. Sayang, aku sudah berjanji pada Kenan untuk mengabulkan apapun permintaannya kan. Aku tidak mungkin ingkar janji tapi minta saja syarat padanya, bujuk An. Kenan menaikkan sebelah alisnya, syarat. Karina mendengarnya pun tersenyum lebar seketika lalu mengatakan keinginannya kalau Kenan harus pulang sekali dalam seminggu namun Kenan merasa berat dengan permintaan Karina. Akhirnya sekali sebulan Kenan harus pulang untuk bermalam. Kini Kenan dan An duduk berdua saja di sofa. Apa tujuanmu San? Tanya An serius. Aku hanya ingin mencari jati diriku yang sebenarnya Pak. Aku ingin jadi orang biasa selama beberapa bulan, kata Kenan. Kamu ingin belajar terbuka kan? Supaya tidak menyendiri terus iya kan? Tanya An. Kenan mengangguk, aku bosan jadi mata-matamu. An terkekeh, baiklah. Kamu ingin mencoba hal baru, Papa tidak akan mencegahmu. Papa yakin kamu pasti akan menemukan perempuan yang kelak tulus mencintaimu tanpa tahu identitasmu kini. Kenan diam saja tanpa protes karena tujuannya bukan hal itu melainkan ingin mandiri saja. Jujur saja Kenan muak berurusan dengan orang tidak tahu malu jadi Kenan ingin membumi hanguskan orang tidak tahu malu di negaranya demi kebaikan banyak orang yang tidak punya kekuasaan. Siang harinya, Kenan tidak membawa apa-apa dari rumahnya selain uang tunai dan kartu identitasnya saja. Karina sampai cemas melihat kepergian putranya itu yang begitu keras kepala ingin hidup bebas secepatnya di luar sana. Kenapa sedih Ham? Tanya An merangkul pinggang Karina. Kenapa anakku jadi begitu An? Apa dia bosan dengan kita? Kenapa dia tidak mau bersama kita lagi? Apa tidak bisa berangkat besok? Dia terlalu terburu-buru kan? Cecar Karina ke An. Kamu tidak ingat apa kata Alena? Tanya An membuat Karina terdiam. Alena pernah mengatakan pada mereka kalau Kenan nanti akan lebih senang hidup dengan kesederhanaan. Alena bahkan kagum dengan Karina yang bisa membuat Kenan berdiri sendiri tanpa bantuan nama keluarga Maldev untuk mengatasi setiap masalahnya dari Kenan masih di sekolah dasar. Tapi kenapa bisa An? Apa salah kita? Apa kita punya salah pada anak kita? Kalau memang iya aku bisa meminta maaf kok. Karina. Sayang, Kenan itu sudah dewasa. Dia kelak akan menanggung bebannya sebagai seorang penguasa ex-company group yang baru. Biarkan dia hidup tenang selama yang dia mau ya. Bujuk An yang seorang pria memahami keinginan Kenan. Kenan masih ingin bersenang-senang dan tidak mau terkekang dengan yang namanya tahta. An dulu juga membuat perusahaan Blackmouth Bodyguard, seorang diri dan tidak mau meneruskan perusahaan Rover tapi karena kelemahan An ada pada Karina tentu An mau menjadi pimpinan ex-company group. Semoga saja anakku baik-baik saja, gumam Karina. Kenapa kamu selalu berpikiran buruk Ham? Anak kita itu tidak selemah itu. An mengusap kepala Karina. Bagaimanapun Kenan itu anakku. Siapa yang menggosokkan bajunya, memasak untuknya, bekerja untuknya, membuatkannya minuman ketika lembur, menyusun lemari pakaiannya. Bagaimana jika ada orang yang iri padanya membayar preman jahat? Celoteh Karina. An tergelak lalu membawa Karina masuk. Karina memang terlalu mengkhawatirkan Kenan padahal Kenan juga tidak semanja itu harus dirawat seperti bayi memang Karina saja yang memperlakukan Kenan seperti anak kecil.